Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang terus melingkupi kami, yang terus menyertai kami. Karena kemurahan-Mu, kami boleh merasakan kehidupan pada hari ini. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini, Jumat 26 Juli 2024, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa merupakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bahkan Allah digambarkan berjalan-jalan di dalam taman itu. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi bersembunyi ketika Allah berjalan di dalam Taman Eden. Mengapa Adam dan Hawa bersembunyi? Karena mereka takut dan malu. Takut karena mereka sudah melanggar perintah Allah, dan malu karena mereka mendapati diri mereka telah telanjang. Pada umumnya seperti itu. Orang yang melakukan kesalahan akan ada rasa malu dan takut, bahkan bersembunyi. Saya masih ingat pengalaman saya ketika masih kecil memecahkan gelas. Karena saya takut, maka saya bersembunyi di rumah opung saya. Takut dimarahi oleh orang tua saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali mengurai teks renungan hari ini. Mengapa? Memang tidak bisa kita pungkiri, seringkali ketika kita melakukan kesalahan, kita lari dan bersembunyi. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah jalan terbaik. Bahkan bisa menjadi rumit ke depannya. Memang kita bisa bersembunyi dari hadapan manusia, namun dari hadapan Allah jelas kita tidak bisa menyembunyikan diri. Kita tidak bisa menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosa kita. Sejauh manapun kita pergi bersembunyi, serapat apapun kita bersembunyi dari segala dosa dan kesalahan kita, bagi Allah semuanya itu sangat jelas. Inilah yang perlu kita sadari dan lakukan. Ketika melakukan kesalahan, maka perlu pengakuan dan tidak boleh bersembunyi dari kesalahan itu. Memang seseorang bisa bersembunyi dari kesalahannya, bisa bersembunyi dari pelakunya yang jahat dengan berbagai cara. Misalnya playing victim, menebar hoax, menyalahkan orang lain agar kesalahannya tidak terlihat. Dan masih banyak cara-cara yang lain yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk bersembunyi dari kejahatan dan kesalahannya. Namun, jika kita terus bersembunyi di dalam kesalahan kita dengan cara apapun itu, sadarilah kita tidak akan pernah menerima pemulihan dari Tuhan. Kita akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah kita sampai kita mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu bersembunyi dari hadapan Allah, adalah karena rasa malu dan rasa bersalah. Pada satu sisi, memiliki rasa malu dan rasa bersalah itu bisa menjadi emosi yang kontributif jika dikelola dengan baik. Memiliki rasa malu dan rasa bersalah akan mendorong seseorang itu untuk mengakui bahwa dia sudah gagal di hadapan Allah, lalu memohon untuk dipulihkan dan diberdayakan lagi.
Namun jika rasa malu dan rasa bersalah hilang dalam diri seseorang, maka dia akan sulit mengakui kesalahan dan merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika seseorang sudah kehilangan rasa malu dan rasa bersalah, cenderung akan selalu merasa benar dan membenarkan diri, serta sulit berhenti melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini kita diingatkan agar terus merendahkan diri kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan bersembunyi dari hadapan Allah ketika melakukan kesalahan dan dosa. Datanglah kepadanya dengan kerendahan hati. Mohon belas kasihan dan pengampunan darinya. Pemulihan hidup akan kita terima ketika kita mau mengakui dengan kerendahan hati segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pemulihan relasi akan terjadi ketika di sana ada pengakuan dan pengampunan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu selalu kami renungkan dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami senantiasa tidak bersembunyi dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau datang dan merendahkan diri kami, memohon belas kasihan-Mu, agar Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.